Ya, halo. Kita kembali lagi. Kali ini kita nggak bahas transfer, nggak bahas Liga Inggris atau Liga Dunia, tapi kita bahas seputaran timnas sesekali ya. Selingin dengan timnas nih. Oke, yang lagi hot nih ya. Yang lagi hot ini seputar Jordi Amat ya. Ya, Jordi Amat pemain yang hampir fix di yang Naturalisasi. kita naturalisasi ya oleh Indonesia ya. Kan yang jadi polemik tentang kepindahan dia dari klub Liga 1, gua lupa klubnya, Liga 1 Belgia kan. Kepindah ke Johor. Ternyata dia pindah ke Asia, Asianya pun Asia Tenggara ke JDT, Johor Darul Tajim yang kekuatan besar lah untuk Asia Tenggara. Emang Johor Darul Tajim dengan fasilitasnya yang bergelimang, dengan infrastrukturnya emang Dan salah satu duitnya juga lumayan. Ya, salah satu klub kaya raya lah untuk kawasan Asia Tapi Tenggara. kenapa dia tidak memilih untuk main di divisi 1 Yunani? Nah, itu kan yang jadi disayangkan kan, dia juga dapat tawaran dari klub divisi 1 Yunani kan, Panathinaikos, yang at least itu kan tetap apa ya? Tetap di Liga Eropa dengan kompetisi yang lumayan, maksudnya masuk sengit lah. Untuk ya mungkin kelas B. Tapi itu juga kan, kalau gue pribadi, gue yang termasuk orang yang menyayangkan ya, menyayangkan Jordi Amat yang bermain di Liga Malaysia. Bukan karena apa, soalnya apa ya, dia kan bisa jadi motivasi buat pemain-pemain muda kita yang perform di Eropa apa, atau jadi jembatan, atau bisa jadi rekomendasi. Jordi Amat rekomendasi pemain-pemain yang ada di timnas. Ini terutama pemain-pemain mudanya ya. Jadi suatu kebanggaan juga loh. Ini kita pernah beberapa kali menaturalisasi, dan yang gagal total ya. Banyak sekali waktu zaman Johnny Van Bukering dulu, yang waktu dualisme masih Gonzales ada. cukup oke lah ya. Gonzales itu kan, waktu tapi zaman Gonzales, Ivan Bahdim juga. Ya, itu kan, ya karena Gonzales pun kan ya, karena dia bermain di Indonesia ya, kita nggak bisa apple to apple lah. Jadi menurut gua sangat disayangkan dengan pemilihannya. Tapi balik lagi, pemilihan bermain klub itu emang bukan wilayah federasi ya. Iya, keputusan pemainnya lah. Keputusan pribadi. Jadi, dan juga Sinteyong itu pasti ada pertimbangan hal-hal lain karena apa jadi memilih Jordi Amat ya. Dia gelandang ya? Karena yang jadi lumayan besar dan lumayan apa ya? Lumayan jadi pro dan kontra, karena kan dia baru let's say baru naturalisasi langsung bermain turun ke Malaysia. Mungkin beda halnya dengan dia masih di Eropa 2-3 tahun lagi, baru ke Malaysia, di umur 33-an baru turun ke Asia kan. Ini masih umur yang kan, pik lah ya, masih bagus kan, yang masih diharapkan untuk tetap berada di format terbaik biar berdampak ke timnas kita. Iya. Dan juga kalau menurut gua sih agak disayangkan ya, untuk terlepas dari gua gak pernah tahu cara mainnya, gaya bermainnya Jordi Amat, tapi untuk usianya di usia 30-an kan, which is udah nggak terlalu banyak waktunya lagi, mungkin ya anggap lagi dia bisa perform sampai 35, 36. Cuman kenapa nggak lebih memilih ke pemain yang usianya masih 25-an, 26 mungkin. Pemilihan Sinteyong untuk Jordi Amat. Kalau untuk pemilihan Sinteyong sendiri kan ada 3 ya, Sandy Walsh sama Sandy Patiyama kalau nggak salah namanya kan. Itu umur yang peak lah, 24, 25. Tapi kalau yang Jordi Amat, karena dia emang udah pakai asam garam di Liga Spanyol, di Liga Eropa kan. Dia walau masih, maksudnya tim-tim mediocre lah di kan, tapi kan dia bermain di kasta tertinggi. Nah, jadi pengalamannya itu otomatis kan akan berdampak kepada timnas. Cara gimana mungkin dari pola dia latihan, pola dia itu akan berharapnya akan menularkan. Jadi dia itu emang salah satu pemain senior. Dia kan center back. Oh, center back. Nah, jadi Sinteyong sangat sering menaturalisasi pemain belakang ya.
Ya, Padahal kan yang- kita juga kurangan striker. ya itu kan karena di liga kita kan Iya, striker utamanya kan pemain pemain asing asing semua. semua lah. Jadi ya agak tersendat lah untuk pemain yang berada di Indonesia ya. di posisi striker di Indonesia. Kalau mereka nggak perform keluar gitu ya istilahnya. Nah, Tapi ya untuk Jordi Amat sih mungkin tergantung Sintayong ya. Dia benar-benar mungkin ya karena penuh perhitungan untuk cara menaturalisasi Jordi Amat dan sangat memerlukan mungkin untuk menambah lini belakang ya. Balik lagi sih, tapi emang nggak mesti langsung kualitas itu turun juga ya, nggak langsung yang tiba-tiba nggak bisa main bola. Tapi balik lagi gue yang salah satu yang sangat sayangkan sih ya. Berarti kalau tapi itu adalah pilihan pribadi pemain ya. Tapi kalau lo sendiri diandaikan jadi Jordi Amat, apakah akan memilih Johor atau main di Greece gitu di Yunani? Kalau dari segi uang mungkin ya, Malaysia kan, lebih karena kan ada isunya Panathinaikos berminat tapi yang diberikan enggak klub dari segi gaji, harga. Nah, Johor Darul Tajim sendiri kan dari segi uang kayaknya ya nggak bermasalah karena itu kan sama saja mendatangkan pemain bintang gitu. Jadi mungkin dari masalah uang mungkin bisa juga ya. Kalau menurut gue umur masih 30. Let's say bisa lah kalau cari orang tuh di 30, 33 itu kan kita baru cari uang. Tapi kalau 30 apalagi kita baru Ronaldo pun 37 masih main di kasta tertinggi ya di Premier League. Dia kan banyak godaan untuk uang mau ke LA tapi kan kalau Ronaldo ini kan dia punya gimana ya? Dia nggak perlu uang lagi lah. Dia emang merasa dia emang perlu trofi, perlu juara, itu yang membuat dia bangga kan. Challenging untuk dirinya sendiri ya, bukan soal uang lagi. Uang udah banyak di Madrid. Dia udah malah dia ngumpulin uang pas saat muda. Iya. Kalau pemain lain kan ngumpulin uang pas sudah tua ya, baru ke Liga Qatar misalnya. Jadi menurut lo sendiri gimana Jordi Amat ini cocok naturalisasi atau enggak nih? Atau dibatalkan? Dibatalkan. Kalau gue sendiri tetap dinaturalisasi, tapi kita lihat seandainya dia tidak perform ya nggak usah dibawa main ya. Walaupun naturalisasi juga kan ada juga yang isunya, kan? Ada isunya kan ini memanfaatkan buat Johor Darul Tajim yang mengisi kekosongan pemain kuota pemain Asianya kan. Gitu ya. Jadi ya menurut gua balik lagi sih bagaimana dia di lapangan. Tapi untuk di sisi lainnya ya kalau tetap di Eropa itu kan otomatis akan menambah daya saing dan sebagai kayak apa ya, kayak bisa dikatakan dia itu brand Indonesia lah di Eropa. Nah, lu warga negara gue warga Indonesia. Oh, Indonesia cukup negara ini ya, jadi bisa jadi memotivasi para pemain muda lainnya. Oke, jadi kalau menurut gue sih setuju saja dengan naturalisasi yang nggak perlu dibatalkan karena mungkin Sintayong pasti ada perhitungannya kenapa menaturalisasi Jordi Amat yang umurnya 30 terlepas dari umurnya yang udah 30. Tapi ya kita serahkan semuanya kepada head coach kita. Sayangnya mereka para pemain para penggemar juga kan ada yang ngomong ya tapi emang benar jadi kalau dia dari Eropa turun ke Asia mau ke Eropa lagi itu akan agak susah sulit, ya. Karena kan tapi dianggap penurunan karir kualitas liga. Nah, tapi apakah ini karena digoreng netizen karena dia bermain untuk negara tetangga misalnya? Kalau gue sendiri sih kalau pemain tetangga kalau di Malaysia nggak jadi masalah kalau seandainya let's say pemain Indonesia yang berkarirnya cuma di Indonesia tapi kalau dia kan naturalisasi dan bermain di Eropa jadi ya agak disayangkan juga sih. Dan ini kan kita lagi mau membangun kerangka tim untuk bermain di Piala Asia kan. Ya. Nah, jadi apa sih kesengitan liga pressure di sana untuk mendapatkan permainan terbaik di Eropa itu kan yang paling bagus kan karena lebih sengit, lebih kasta tertinggi. Iya, walaupun kiblat terlepas dari negara mana. Negaranya ya 2 level, 3 level di bawah liga top 5 top liga Eropa lah. Itu aja sih. Oke lah, jadi itu sedikit perbincangan soal timnas ya.
Jangan lupa kalian subscribe, like, komen ya, ditonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.